Berjumpa lagi dengan Valen Grace Ministries. Loving, studying, sharing the word. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan yaitu cara mempelajari firman Tuhan, atau bahasa gaulnya itu Bible study. Paling tidak ada beberapa tujuan mengapa anak Tuhan itu melakukan Bible study. Yang pertama, supaya lebih mengenal firman Tuhan lebih mendalam, sehingga bisa membentuk kelakuan dan kehidupan di dalam kebenaran. Yang kedua, kepingin lebih banyak belajar firman Tuhan, sehingga dia bisa mengkomunikasikan firman Tuhan dengan baik. Dalam tujuan yang kedua ini, mungkin perlu mempelajari Alkitab dengan cara yang sedikit lebih keren, sistematis. Maksudnya supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul Alkitabiah. Untuk mendapatkan ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Metode induktif, metode tokoh-tokoh, bahkan ada studi gramatikal dan macam-macam. Semuanya itu bersifat teknikal dan biasanya rada rumit. Saya bergumul bagaimana seseorang itu bisa mempelajari Alkitab yang sederhana tetapi tidak meninggalkan segi komprehensif atau kedalaman yang sebenarnya. Ada beberapa model yang pernah saya pelajari, tetapi akhirnya saya ketemu satu bentuk mempelajari firman Tuhan yang bisa digunakan oleh anak-anak Tuhan yang sederhana, anak-anak Tuhan yang pemula, yaitu saya katakan atau saya beri judul Seni Mempelajari Firman Tuhan Metode Jepang. Memang ini benar-benar Jepang, artinya jelas dan gampang, karena saya bermaksud untuk membuat satu tutorial cara belajar firman Tuhan, apalagi untuk tujuan mengkomunikasikan firman Tuhan itu dengan sederhana tetapi komprehensif, yaitu kita bisa memakai metode ala Jepang. Nah, di dalam metode ala Jepang ini saya rencanakan ada beberapa tahap. Kita akan belajar tahap menangkap ide utamanya, kemudian bagaimana ide utamanya itu dibumikan atau direlevansikan dalam kehidupan sekarang, dan kemudian yang ketiga kita akan membagikannya. Jadi ada 3 tahap sebelum kita membagikan itu, dari mulai menangkap ide utama teks, kemudian membumikan teks, dan kemudian mengemas teks itu dalam bahasa yang komunikatif. Pada langkah yang pertama, menangkap ide utama teks, itu saya memikirkan ada beberapa tahap. Pada video yang sekarang ini adalah tahap prinsip-prinsipnya. Nanti pada video berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan, karena saya berharap bahwa metode Jepang ini metode yang bisa digunakan oleh setiap anak Tuhan, yang sederhana tetapi komprehensif. Pada prinsip-prinsipnya menangkap amanat utama teks itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah pastikan bahwa ide teks yang akan kita pelajari itu utuh. Nah, kita bisa memastikan keutuhan ide utama teks dari bagian yang akan kita pelajari itu, misalkan satu buku lengkap. Saya pernah berkhotbah satu
surat pada satu khotbah, yaitu kalau tidak salah khotbah Tesalonika, satu khotbah satu surat, tetapi tetap mengacu kepada ide utama. Bisa satu surat, satu buku, satu kitab. Kemudian yang kedua, kitab itu dibagi menjadi beberapa pasal. Memang ada kesulitannya, setiap pasal tidak otomatis ide utama teks itu ada di sana. Tetapi sebagian besar kira-kira 90% lebih, setiap pasal itu bisa mengacu satu ide utama. Atau juga pasal itu dibagi menjadi beberapa perikop. Kemarin saya berkhotbah Kisah Para Rasul, Mas Yanto berkhotbah Kisah Para Rasul 1 dengan 2 perikop. Perikop yang pertama, Roh Kudus yang dijanjikan. Perikop yang kedua, mereka melihat kenaikan Tuhan Yesus. Lalu saya melanjutkan perikop jemaat menantikan Tuhan. Kemudian perikop keempatnya, yaitu rasul-rasul memilih Matias sebagai pengganti Yudas. Jadi selain satu pasal itu bisa menjadi satu perikop, tetapi bisa juga menjadi per paragraf. Di dalam perikop itu ada beberapa paragraf. Nah, biasanya konvensi umumnya setiap paragraf itu selalu mengacu satu ide. Jadi kita mau menangkap satu ide utamanya satu paragraf. Yang terakhir biasanya itu satu kalimat. Saya mengatakan satu kalimat, mengapa bukan ayat? Karena biasanya ada juga yang satu ayat, satu kalimat. Tetapi ada juga bahwa satu kalimat itu beberapa ayat, bahkan sampai 3 ayat. Sehingga kalau kita mau mempelajari untuk menangkap ide utama teks, pastikan bahwa itu satu kalimat yang lengkap, sehingga kita mendapat gambaran yang utuh dari teks itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan genre teks. Wah, apa toh Mas genre ini? Ini sedikit lebih teknis, karena setiap teks itu bentuknya beda-beda. Itu bisa berbentuk surat, itu bisa berbentuk narasi, itu bisa berbentuk puisi, itu bisa berbentuk peribahasa kayak Amsal, itu bisa berbentuk hukum kayak Imamat, itu bisa berbentuk naratif, itu bisa berbentuk nubuat seperti kitab Wahyu. Secara umumnya kita perhatikan genre itu supaya kita peka dan hati-hati dengan gaya bahasa yang dipakai. Memang kalau mau mempelajari lebih dalam, dan ini mengaksikan sekali bahwa setiap genre itu mempunyai gaya yang berbeda-beda dari bagaimana kita mempelajarinya. Tetapi secara umum perhatikanlah bahwa menafsirkan gaya bahasa yang hiperbola tentu berbeda dengan gaya bahasa argumentasi seperti di dalam surat. Umpamanya gaya bahasa Mazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini gaya bahasa yang puitis. Tentu berbeda kalau kita mau menangkap ide utama dari umpamanya Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 2 teks yang saya kutip tadi adalah gambaran contoh. Nah, kita perlu peka.
nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Ini yang umum dahulu. Yang ketiga yaitu analisa struktur logika teks. Kita mengetahui general text itu supaya bisa membuat struktur logikanya. Wah, Mas, ini kan rumit. Enggak, itu biasa. Kalau kita sekolah berbahasa Indonesia, biasanya struktur logika teks itu adalah struktur alamiah seseorang berbahasa. Pasti ada logikanya. Kalimat itu ada logikanya, apapun genrenya. Nah, kita berusaha menganalisa dan membuat struktur logika teks. Jangan khawatir, saya sedang menyiapkan cara bagaimana kita bisa membuat struktur logika teks itu. Lalu langkah yang terakhir itu adalah membuat ide utama teks itu menjadi sebuah kalimat proposisi. Paling tidak kita bisa membuatnya dengan dua pertanyaan yang sederhana. Apa yang dibicarakan teks itu dan apa yang dikatakan tentang yang dibicarakan teks. Ini menjadi sebuah kalimat proposisi. Kalau langkah ini telah kita lakukan dan kita berhasil menangkap ide utama teks, maka kita akan bisa membumikan amanat utama teks itu dalam bahasa sekarang. Apa maksudnya firman Tuhan sekarang ini? Nah, ini yang nanti akan kita aplikasikan, kita terapkan. Tetapi pada saat ini kita hanya belajar memandang secara luas langkah-langkah yang akan kita lakukan, yaitu memastikan bahwa ide utama yang akan kita pelajari itu adalah ide yang utuh. Bisa buku, bisa pasal, bisa perikop, bisa paragraf, dan bisa kalimat. Kemudian memperhatikan genrenya. Bentuknya apakah itu narasi, puisi, hukum, kemudian argumentasi, nubuat. Nah, itu akan kita perhatikan. Lalu coba menganalisa strukturnya, dan kemudian membuat sebuah kalimat proposisi yang mengandung ide utama dan komplemennya. Ide utamanya itu adalah apa yang dibicarakan, dan komplemennya adalah apa yang dikatakan tentang yang dibicarakan. Pengalaman saya hanya memakai dua pertanyaan utama ini. Ini resep dari Haddon Robinson, ahli ekspositori abad ini, yang menjelaskan untuk menangkap ide utama cara yang sederhana itu adalah mengajukan pertanyaan terhadap teks. Apa yang dibicarakan teks itu? Kemudian apa yang dikatakan tentang yang dibicarakan teks itu? Nah, memang itu dua sederhana, tetapi untuk bisa melakukan dua hal itu kita bisa memakai 4 cara ini. Sekian dulu cara seni menghafal